Nggak, soalnya saya lihat juga satu pelajaran juga begini. Orang kan suka jahil juga. Iya. Orang suka jahil juga. Orang lain ngintip. Oh ini rumah makan ini rame ya. Kenapa ya? Oh ini kokinya nih. Oh, terus ditarik. kokinya ditarik. Terus ngobrol-ngobrol ditanya iseng. Kamu gaji berapa di sini? Iya. 5 juta contohnya. Udahlah kamu ikut saya. Kamu saya gaji 10 juta mau nggak? Ya pasti terbang lah. Terbang lah udah pasti pindah udah gitu. Yang si restoran pertamanya yang investornya ya gigit jari. Pasti makanannya rubah apa semua. Karena yang punya restorannya itu punya rumah makannya itu cuman investor cuma investor aja dan dia pun tidak tahu masak. Dan dia juga tidak standarisasi resepnya. Dan si koki yang kerja juga dia juga nggak mau ngasih resepnya. Dia pegang resepnya sendiri. Dia pegang dengan kemampuan tangan. Dengan masaknya itu bumbunya berdasarkan tangan dan feelingnya dia. Dan dia juga nggak mau standar resep. Karena kan dia kerja. Kalau dia bikin standar resep berarti suatu saat dia juga akan di kick out takutnya. Jadi masing-masing pegang kartu asnya. Kalau yang untuk langgengnya itu tinggal bicara mereka bicara berdua. Tapi kadang kan orang itu dari pihak luar itu pasti ada yang jahil. Lihat, oh ini rame nih, iseng tanya ini masaknya siapa, kokinya siapa, oh gajinya segini, ya udahlah. Nah, pindah. Nah justru untuk ngejaga kayak gitu ya, kalau saya sih saya sendiri ya bikin aja bumbu standarnya. Oke, sahabat Sinergi, selamat sore. Kita sekarang ada di Kota Bandung. Nah, acara Ismet and Friend hari ini kita bertemu dengan Chef Every yang juga namanya Pak Jeffrey, Pak Jeffrey ya. Pak Jeffrey, saya dengar Bapak cukup viral ya karena ada artis, ada pejabat, dan juga di sini teman-teman saya juga bilang katanya kepitingnya nomor 1 nih, ya kan? Tapi kita mau dengar dulu nih sejarahnya nih, Chef. Dari awal gimana nih bisa sampai dipanggil Chef, bisa jadi ahli kepiting? Emang dulunya dari awalnya sudah di dunia kuliner atau gimana nih? Pertama itu passion ya, passion seseorang. Jadi passion seseorang, dia itu dapat karunia atau bakat dari atas untuk bisa memasak. Saya dari kecil juga udah senang masak. Oh, memang sudah hobi ya, masak. Dari kecil saya udah senang masak. Dari SMP apa dulu juga saya senang masak. Dengan perkembangannya waktu atau apa, jadi terselimuti gitu. Jadi saya kerja di tekstil, kemudian udah kerja di perusahaan tekstil. Tapi akhirnya saya balik lagi ke passionnya itu ke kulinernya tersebut. Jadi sepertinya gini, kalau kita lihatnya passion seseorang untuk kuliner gitu, dia masak atau apa jadi. Tapi kalau juga sekarang dalam bisnis kuliner F&B itu orang lihat sebagai industri. Wah ini peluang kerjanya banyak nih, kafe di mana-mana banyak nih, di luar negeri dibutuhin banyak nih. Seseorang yang tidak punya passion untuk memasak juga, tapi dia sekolah memasak karena kebutuhan industri. Ya, jadi harus dibedakan antara dua ini. Passion sama seorang itu kebutuhan industri, dan dua-duanya juga nggak ada yang salah, gitu kan? Karena itu kan, ya itu jalan hidup orang kan. Nah, saya pertama mulai itu kira-kira 12 tahun yang lalu deh, kalau nggak salah ya. 12 tahun yang lalu, pas saya kerja di perusahaan tekstil, kemudian saya keluar. Kemudian saya tidak di tekstil lagi, saya itu jualan bikin desain grafis. Desain untuk tekstil. Oh, desain untuk tekstil. Jadi saya dulu itu saya jual ke China, itu saya jual desain tekstil. Jadi sepertinya kalau orang lihat ada cewek gitu ya, baju ada gambar bunga. Nah, itu saya jual desainnya itu. Tapi saya nggak bisa ngegambar. Loh, kok bisa gitu? Bisa, tapi saya punya anak buah. Mereka gambar, kasih petunjuk sama saya.
saya gambar bebek juga nggak bisa, tapi saya bisa jualan desain. Wah, ini sesuatu yang unik nih ya. Ya. Tidak punya keahlian di bidang desain, Gambar, tapi saya nggak bisa gambar. Gambar bebek juga nggak bisa. ada yang beli nggak? Ya belilah. Banyak lah yang beli. Banyak lah orang jualan ke China. Oh iya. Iya. Saya jual sampai keluar apa segala gitu. Jadi saya yang menentukan trennya atau menentukan desainnya bagus jelek atau gimana. Nah, kalau udah bagus menurut saya baru jual. Nah, tapi balik lagi. Pas lagi itu kemudian saya ditawari sama salah satu supermarket besar di Bandung untuk jual makanan. Jual makanan. Pertamanya itu waktu saya ada pameran tekstil di Prancis, saya mampir di Belanda, kemudian saya belajar bikin kue khas stroopwafel. Saya lihat waktu saya perjalanan itu saya lihat ini kayaknya bisa jadi satu ide menarik bisnis kuliner nih. Akhirnya saya belajar di sana, terus saya buat, terus saya bikin. Sampai sekarang juga saya masih jualan stroopwafel itu. Kemudian saya masukin ke salah satu supermarket di Bandung. Nah, kemudian si manajer itu ngomong, ini ada ruangan space, ruang dapurnya 2,5 kali 2,5 kali 2,5 meter, kemudian ruang makannya itu hanya 4 meja, hanya 8 orang. Yeah. Terus kata saya oke lah, kita buat, kita jualan seafood, kata saya. Oke, jualan seafood. Nah, pas tes food juga. Saya nggak ada, saya suruh anak buah saya, dia yang masak test food dengan menu tertentu. Pas saya ke Jakarta, saya mesti ketemu sama buyer desain saya dari China. Kemudian jalan, udah gitu para petinggi dan manajernya oke. Kemudian saya oke untuk jualan di sana. Nah, udah jualan di sana, saya memilih jualan kuliner maksudnya. Kuliner, seafood saya. Oh, seafood. Seafood langsung. Saya segmen saya ambil seafood. Karena di Bandung itu jarang untuk seafood yang enak, bukan enak lah, seafood yang seger gitu ya. Yeah. Di sini saya kepiting hidup, ikan hidup, apa segala di Bandung itu jarang. Waktu dulu itu ada tapi nggak banyak. Yeah. Kemudian saya pilih segmen itu tersebut karena jarang juga di Bandung yang jualan seafood itu, dan saya nggak mau bukan bentrok sih. Saya ambil segmen yang lari dari yang lain, saya nggak mau buka. Seperti Chinese food, karena itu juga bukan segmen saya juga. Saya seafood, oke, udah. Kemudian saya dari 4 meja itu, dari 8 orang di supermarket itu berkembang sampai terakhir 27 seat lah, saya masih ingat. Jadi orang itu makan itu di dalam supermarket. Kalau mereka pengen makan ikannya ambil dari supermarket. Saya masakin, ada jasa masak. Bagus tuh, bener. Tapi kalau kepiting, saya kepiting yang bahannya dari saya. Tapi kalau ikan atau yang lain, orang ada yang mau daging, masakin. Akhirnya saya masakin. Gitu. Kemudian mengenai Chef Epi namanya, waktu kita mau register atau apa, cari nama itu kan susah. Nama A udah ada, nama B udah ada. Akhirnya ya udah saya kemunculan ide pakai nama kecil saya aja. Nama saya kan Jeffrey. Kalau di orang Sunda itu F itu jadi P. Nama saya Jeffrey, dipanggil sama nickname saya itu Epi. Ya udah. Saya nggak usah pusing-pusing pakai nama saya aja udah. Nggak akan ada yang punya soalnya namanya itu. Betul. Udah gitu jalan sekian tahun, berkembang, udah gitu saya pindah ke Cimbuluit. Di salah satu hotel, nah sekarang saya di Pasteur. Oke, jadi itu sekarang nggak ada, mesti bikin lagi tuh. Apa? Jadi di supermarket ada restoran, ikannya tinggal ambil dimasak, ya itu nggak ada loh sekarang? Nggak ada, jarang. Nggak ada sekarang. Tapi ide itu bagus loh itu sebenarnya. Bisa diusulkan lagi tuh. Sebenarnya bisa, tapi mungkin sekarang konsepnya berbeda, mungkin konsepnya dia kan independen, semua kan independen sekarang kan. Ya, soalnya kalau dalam supermarket itu mesti benar-benar disertakan dalam blueprint untuk buatnya. Bahwa bakal nanti ada dari awal. Soalnya susah kalau mengenai asap ducting atau apa sih gampang, tinggal tarik ke atas. Cuman kan ada orang makan di tempat tersebut. Iya. Gitu. Pasti laku itu kalau enak ya. Satu mereka semua juga kalau enak mah laku, mau jual di mana juga. Mau di pinggir kali juga kalau enak mah laku. Experience-nya itu sebenarnya gini, saya kan dekat sama yang punya Agung Sedayu ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh sebenarnya mereka
berpikir ya sudah, yang sekarang itu adalah orang bikin ikan segar, bahkan kita mau rencana bikin di laut, dipelihara, seperti kayak di sebenarnya kalau di supermarket itu punya stok ikan, punya stok sayuran, punya stok apa sih? Udang, stoknya, kemudian jadi stoknya itu diambil sama saya. Iya, betul. Langsung diambil. Sebenarnya kalau ikan itu kan sebenarnya ikan hidup itu kan ada yang namanya juga ikan hidup. Iya. Orang mau mati juga nggak akan ada yang tahu, apalagi ikan, ya nggak? Jadi untuk mengurangi stok yang hidupnya ini daripada mati nanti dijualnya juga kan lebih murah. Ini ada nilai tambah buat si supermarket. Jadi kan ada nilai tambah. Dia itu si ikannya laku, kemudian juga dia dapat benefit keuntungan dari saya. Iya betul, itu jadi dia dua kali itu. Iya. Dan juga makanannya jadi seger semua kan? Pasti seger. Nah, jadi sebenarnya konsep itu bagus ya, cuman ya tergantung sekarang kalau orang di supermarket itu jadi mesti di planning dari pertamanya. Dari awal. Betul. Dari awal bahwa ini bakal ada rumah makan seafood atau rumah makan apa. Nah itu. Ambil di supermarket. Ngambilnya di supermarket. Dulu saya juga gitu, ambil dibersihin sama apa sama yang orang supermarketnya, dikasihin ke saya, jadi seperti orang beli aja, terus kasih ke saya tinggal masak. Iya. Wah tuh. Hitungannya nanti hitungannya jasa masak. Ya itu ide yang bagus. Dulu udah pernah, sekarang sudah tidak berguna, tapi ini saya terinspirasi, nanti saya akan usulkan lagi nih, karena saya punya 3.000 bos-bos yang juga restoran-restoran, saya usulin nanti. Caranya gimana saya nggak tahu, pokoknya idenya ini dimulai dari sana ya kan, Chef Epi? Ya, saya mulai dari sana. Iya. Terus kemudian pas supermarket itu pindah tempat, nah saya nggak ikut di situ. Ya, saya nggak ikut. Kemudian saya juga pindah tempat juga. Saya buka stand alone jadinya. Gitu. Tapi kalau misalnya ini kan Chef masak sendiri atau ada koki yang jago juga? Nggak, saya nggak masak sendiri. Saya itu menciptakan bumbu standar dan bagaimana untuk memasaknya. Saya belajar dari salah satu restoran rumah makan Chinese food yang tua di Bandung yang sampai sekarang masih terkenal. Si bosnya itu tiap hari datang bikin bumbu, yang bumbunya itu secret, rahasia, orang semua nggak tahu. Kemudian jadi si yang masaknya itu kita sebut cooker atau chef atau apapun cooker, dia itu cuma tinggal masukin aja. Ya artinya ini buka cabang, kalau bisa konsep ini ketemu lagi, bisa sebenarnya kan? Bisa sebenarnya. Cuman orang ya karena saya kan di dapur, saya harus awasin apa, orang anggapnya saya masak. Ya tangan saya 2, kompor saya aja mata apinya sekarang ada 20. Wow. Karena untuk prosesnya cepat kan kompor harus banyak juga kan. Gitu. Jadi saya belajar dari prinsip restoran Chinese food tersebut. Dia siapin bumbu aja semua. Digramasi semua, masukin. Tinggal masak itu tinggal sebenarnya kayak saya masak kepiting, saus Singapura. Bawang putih, bawang bombay. Udah gitu bumbu dasar. Master sauce, terus masukin lagi sausnya untuk saus Singapura tambahannya, masukin kepiting, udah gitu tunggu, masukin air, terus tunggu kepitingnya mateng, kasih jeruk, kasih gula, karena saya kan nggak pakai pecin, saya nggak pakai MSG. Dulu 12 tahun yang lalu saya declare saya satu resto pertama buka saya nggak pakai MSG, kemudian saya kasih gula, udah gitu beres. Kalau kita mau pergi kemana, soalnya kita juga berhak untuk menikmati kan, hidup menikmati sedikit kesuksesan kita kan berhak. Karena saya belajar dari satu rumah Chinese food juga, itu si yang punyanya, yang bosnya, yang masaknya, dia itu nggak bisa pergi kemana-mana, mesti masak itu setiap hari. Dan dia itu akhirnya juga meninggal, tidak menikmati. Dia itu tutup kalau dianya nggak masak, terus kalau nggak dianya sakit, udah. Dan saya belajar dari 2 rumah makan Chinese food yang terkenal di Bandung ini. Oh begini. Akhirnya saya ambil kesimpulan,
Cuman bagaimana kita untuk bikin master sauce itu, karena basic yang seafood saya ini udah mix. Ada Nusantaranya, ada Chinese foodnya. Chinese foodnya misalnya seperti ada kepiting lada hitam, ada kepiting saus Singapura. Kemudian saya ada campur juga sama apa sih? Sama yang westernnya. Saya ada butter crab. Saya ada apa sih? Shallot crab. Ada apa gitu. Kalau saya keliling sepertinya kalau saya ada rezeki, saya bisa pergi keluar atau keluar kota ataupun keluar negeri, pasti saya datangi seafood. Oh, yang terkenalnya ini. Kemudian saya cobai, saya apa. Bukannya untuk memata-matai atau apa, tapi itu untuk ide. Jadi untuk ide, kalau sepertinya ini bisa kita buat, ya kita buat. Bagus. Harus gitulah, jadi kita berkembang. Jadi saya setiap syuting ini ketemu ide-ide baru terus nih. Jadi hari ini ketemu ide pertama pastilah. Banyak ketemu orang baru. Iya, jadi satu yang dari supermarket. Ya kan sekarang kan udah standalone kan. Yang kedua adalah jangan sampai kita disiksa sama duit, ya kan. Ya, dengan meramu orang tinggal masak, kita pergi orang bisa. Enggak, soalnya saya lihat juga satu pelajaran juga begini. Banyak investor kerjasama dengan satu chef gitu ya, satu koki. Kemudian orang kan suka jahil juga. Orang suka jahil juga, orang lain ngintip. Oh, ini rumah makan ini rame ya. Kenapa ya? Oh, ini kokinya nih. Oh, terus ditarik. Kokinya ditarik. Terus ngobrol-ngobrol ditanya iseng, "Kamu gaji berapa di sini?" 5 juta contohnya. Udahlah, kamu ikut saya. Kamu saya gaji 10 juta, mau nggak? Ya pasti terbang lah, udah pasti pindah, udah gitu. Yang si restoran pertamanya, yang investornya ya gigit jari, pasti makanannya rubah, apa semua. Karena yang punya restorannya itu, punya rumah makannya itu cuma investor, cuma investor aja, dan dia pun tidak tahu masak. Dan dia juga tidak standarisasi resepnya. Dan si koki yang kerja juga, dia juga nggak mau ngasih resepnya. Dia pegang resepnya sendiri. Dia pegang dengan kemampuan tangan, dengan masaknya itu bumbunya berdasarkan tangan dan feelingnya dia. Dan dia juga nggak mau standar resep, karena kan dia kerja. Kalau dia bikin standar resep, berarti suatu saat dia juga akan kick out takutnya. Jadi masing-masing pegang kartu asnya. Kalau yang untuk langgengnya itu tinggal bicara mereka bicara berdua. Tapi kadang kan orang itu dari pihak luar itu pasti ada yang jahil. Lihat, oh ini rame nih, iseng tanya ini masaknya siapa, kokinya siapa, oh gajinya segini, ya udahlah. Nah, pindah. Nah, justru untuk ngejaga kayak gitu ya, kalau saya sih saya sendiri ya bikin aja bumbu standarnya. Tapi chef sendiri kan memang koki kan, memang bisa masak, tapi ya memang jago kan? Nggak jago lah, biasa. Yang paling susah itu kalau menurut saya, kadang orang bisa masak itu enak untuk diri sendiri atau dia yang buat sendiri. Tapi untuk generalisasi standar resep itu susah. Betul. Justru kuncinya itu harus kita bikin standar resep, mau siapa yang masak juga, oke. Kecuali kalau human error ya. Human error itu maksudnya gini, mestinya dimasukinnya, kita pakai resepnya 10 gram. Tapi si yang cooker itu dia bikinnya 30 gram, ya udah pasti melenceng jauh. Gitu. Ya, berarti harus sesuai SOP. Ya, berarti kalau saya kerja sama Mas Evi pasti bisa. Bisa karena tinggal latih aja caranya berapa menit masaknya, ya kan? Iya, gampang kok. Oke, Evi, kita bicara sekarang masuk ke keluarga ya. Evi punya anak berapa ya? Saya punya 2 cewek. 2 cewek. Ikut bantu? Yang satu bantu yang besar. Yang kedua masih sekolah dia. Oh, sekolah. Di Indonesia atau di luar negeri? Lagi di luar, dia ambil psikologi. Oh, bukan ambil restoran ya? Bukan. Yang ke satu dia ambil food science. Food science ya. Kan food science itu bukannya masak loh, Pak? Bukan. Food science itu tadi yang tadi. Yang industri dia. Iya, yang industri, yang berarti yang meracik gitu. Jadi kalau anaknya bikin perusahaan sendiri, nggak apa-apa, bapaknya rela. Rela anak lebih maju dari bapaknya, silahkan. Kita kan dorong doa aja. Saya pernah loh. Saya ke Bangka tuh ada namanya Seafood Aswi. Itu pejabat-pejabat semua juga kalau makan di Seafood Aswi. Tapi kalau masak sambelnya, dia di kamar, dia bikin. Mantunya pun nggak boleh tahu cara dia masak. Karena ketika
sambalnya dicampur sama ikan sama apa ini, jadi rasanya unik gitu. Ya, itu rahasianya. Iya, ngulek di kamar. Pasti kalau orang yang punya, kalau nggak orang yang masak sendiri terus bisa masak terus pengen usahanya langgeng, pasti harus ada satu yang dirahasiakan. Ya. Harus. Jadi maksudnya kayak yang di Bangka itu, dia itu sambalnya. Soalnya kan orang Indonesia itu kalau kita makan seafood itu seneng cocol-cocol. Jadi ada saus, ada sambal, mereka itu seneng. Dan itu ya kuncinya itu sambalnya, karena orang Indonesia itu suka sambal. Gitu. Luar biasa nih, kita dapat insight banyak dari Chef Epi. Yang terakhir Chef Epi, kira-kira rencana kedepannya apa? Tadi kan kalau ada partner itu siap ya? Maksudnya join jadi Chef Epi, bagaimana lah bagi hasil terserah lah. Iya. Punya tempat ya kan? Saya nih di belakang saya ini ada 700 developer nih saya. Yang sebenarnya mereka perlu traffic. Yeah. Seafood itu salah satu traffic yang baik buat mereka. Karena seafood itu kan nggak murah. Karena nggak murah, jadi mereka... Justru kalau seafood murah, kita harus tanda tanya kenapa itu murah. Iya. Kenapa itu murah? Betul. Karena soalnya banyak trik orang demi uang. Iya. Kejar omset, jadi jual seafood murah. Justru yang murah itu kita mesti tanda tanya. Kualitasnya itu seperti apa? Seperti apa? Gitu. Ikannya, apakah fresh, dapat dari mana, segala macam ya. Ya. Tapi seafood itu kan nggak murah. Karena nggak murah tuh developer tuh seneng tuh kerjasama. Karena yang datang itu berpotensi untuk bisa membeli rumah gitu. Tergantung konsepnya juga sih. Ya. Seafoodnya itu mau dibawa kemana, konsepnya gimana. Ya. Kalau mau sebagai mass production, seperti wah besar atau apa gimana ya kan, beda lagi konsepnya. Ya. Tergantung konsep juga. Oke, nanti saya ceritakan ke teman-teman developer, Chef Epi siap gabung, siap bersama-sama, dan teknologi tidak bisa dikopi. Teknologi kita bilang kan. Iyalah. Semua juga kan kayak suami istri, saling melengkapi. Yang satu investor, yang satu punya kartu ini, yang satu punya kartu ini. Kalau saling menguntungkan ya jalan. Jalan. Ya. Kalau suami istri juga kan kalau ribut terus susah. Ya kan. Kalau rencana di luar kota itu memungkinkan, di luar Bandung itu memungkinkan ya kerjasama? Memungkinkan. Soalnya kan sekarang kan gampang saya aja bahan seafood itu dari Jakarta dapetnya atau dari kota lain. Dulu saya pernah mau buka di Makassar juga. Tapi sayang sekali orang yang mau bukanya kerjasamanya meninggal karena COVID. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Oke, yang terakhir Chef bisa sampaikan ke teman-teman yang dengerin YouTube Ismet and Friend, kira-kira mau menyampaikan sesuatu apa nih? Semua bidang itu pasti kompleks. Seseorang yang misalnya melakukan bisnis di bidang A pasti ngomong, lu mah enak, ke si B, lu mah jualan gini-gini. Terus si B juga ngomong si saya mah enak gini-gini. Ya, semua juga bicara enak. Kalau belum melakukannya, belum terjun. Kalau udah terjun, baru tahu pahit-pahitnya, getir-getirnya. Terus orang ngomong, waduh, kalau jualan laku, enak lu mah. Gak usah jualan seafood, mau jualan apapun juga kalau laku mah enak pasti. Iya, betul. Mau jual kacang juga, kalau laku mah enak. Yang penting mah laku aja, udah beres. Gitu. Jadi pesannya, jangan menyerah, tapi jangan menganggap gampang. Iya. Harus terus berusaha, tapi harus tahu nih suksesnya Chef Epi juga penuh perjuangan dari kita. Semua juga perjuangan lah, nggak mungkin. Terus kemudian kita harus, kalau untuk secara pribadi, kita harus tahu passion kita apa. Ya, passion tadi ya belum diomongnya. Ya, passion kita apa, ke satu itu. Terus apakah kita itu ada bakat seorang pengusaha atau bakat seorang pekerja? Ya. Bakat pekerja juga jangan salah. Kalau dia sukses untuk bekerja bisa mengalahkan orang yang punya usaha. Ya. Ya. Jadi pribadi seseorang itu berbeda. Kemudian kita harus bicara tentang passion lah. Ya. Passion untuk tapi passion juga harus ditunjang dengan daya juang dan tulang yang otot kawat. Begitu, jangan. Saya dengar juga sekarang apa sih disebutnya, banyak healing, genset, benar-benar capek. Semua juga harus capek. Ya, nggak
nggak ada yang nggak kerja nggak capek. Harus ada daya juang lah. Iya. Nggak gampang. Ya teman-teman Genset, ini chef yang sudah sangat terkenal. Apapun nggak gampang. Harus berjuang, harus punya passion, dan never give up. Tapi kalau ada rahasia tertentu, nggak boleh dikasih ke orang, karena kalau di restoran ya, kalau dikasih ke orang nanti chef kokinya diambil, kita langsung nangis ya. Janganin ke koki. Itu tadi Pak Ismet juga cerita di Bangkai itu, rumah makan seafood itu mantunya aja sampai nggak boleh tahu. Nah, kan muleknya di kamar tuh. Ya gitulah. Ya kayak gara-gara yang kuliner juga kan, bisnis kuliner juga ada yang suami istri cerai, yang istri buka A, suami buka B, ada. Gitu kan. Jadi depend house, jadi tergantung pribadinya juga. Oke, terima kasih nih Chef Ferry. Sama-sama.